Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dr. Diah Mahendra Sari Sukendra, Magister of Science, dan teman-teman Rombel 5A Epidemiologi dan Biostatistika yang kami sayangi dan kami banggakan. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai analisis deskriptif insektisida rumah tangga di Desa Kedung Tulup, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang tahun 2021. Next. Baik, sebelum kita memaparkan materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meli Anggarita Kusumawardani, NIM akhir 033. Perkenalkan, saya Erika Triseptia Utami, NIM akhir 009. Perkenalkan, saya Risma Indriana. Saya Sri Hindari, NIM akhir 0. Dan teman kami yang sekarang berhalangan hadir, yaitu Minda Istikasari, NIM akhir 186, dikarenakan sedang sakit. Next. Baik, di sini saya akan memulai dari bagian latar belakang dari analisis kami. Next. Latar belakang dari paper yang kami buat, salah satu dari teman kami, yaitu yang pertama, pada bidang kesehatan, insektisida digunakan untuk pengendalian vektor, baik pemerintah maupun rumah tangga, sehingga dapat memutus rantai penularan penyakit yang bersumber dari vektor. Yang kedua, insektisida meracuni tubuh melalui beberapa cara, yaitu seperti tertelan, terhirup, terkena kulit, ataupun mata. Yang terakhir, salah satu target utama insektisida, baik komersil maupun pemerintah di Indonesia, yaitu nyamuk. Sebenarnya masih banyak serangga lain yang bisa menjadi vektor penyakit. Kemudian tujuan dari paper yang kami buat, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui insektisida, jenis, dan aplikasi yang dipakai warga Desa Kedung Tulup. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh aplikasi insektisida yang dipakai warga Desa Kedung Tulup terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, untuk mengetahui pemetaan insektisida yang dipakai warga Desa Kedung Tulup. Untuk selanjutnya yaitu konsep dasar insektisida. Kita akan menjelaskan mengenai konsep dasar insektisida dan insektisida rumah tangga terlebih dahulu agar memudahkan teman-teman untuk memahami dari bagian analisis atau identifikasi insektisida rumah tangga di Desa Kedung Tulup. Baik, yang pertama adalah definisi. Insektisida merupakan zat atau senyawa kimia yang digunakan untuk mematikan, membunuh, atau memberantas serangga. Nah, berbagai jenis insektisida beredar di pasaran dengan berbagai macam merek dagang yang dijual secara bebas. Ini menurut Bapak Jojo Sumarto tahun 2008. Nah, ini adalah kelompok insektisida secara umum. Yang pertama ada organoklorin. Ini organoklorin merupakan klorinet hidrokarbon yang secara kimiawi tergolong insektisida yang relatif stabil dan kurang efektif dan kurang reaktif, ditandai dengan dampak residunya yang lama terurai di lingkungan. Kemudian yang kedua ada organofosfat, merupakan ester asam fosfat atau asam tiofosfat yang memiliki waktu paruh yang bervariasi tergantung pada derajat keasaman atau pH-nya. Kemudian yang ketiga ada karbamat. Ini merupakan ester asam N-metil karbamat yang menghambat
kolinesterase seperti insektisida karena prosesnya itu cepat dan reversibel. Kemudian ada piretroid. Nah, piretroid ini dibagi menjadi dua, yaitu ada piretroid yang alami, yaitu berasal dari alam, yang diperoleh dari bunga Chrysanthemum cinerariae folium, dan piretroid sintesis yang merupakan sintesa dari piretrin. Kemudian yang kelima ada DEET. Nah, ini bekerja dengan memblokade reseptor olfaktori pada serangga sehingga menghilangkan insting atau keinginan serangga untuk menggigit manusia. Kemudian ada fumigan, ini mencakup beberapa jenis gas, cairan atau padetan yang mudah menguap pada suhu rendah dan melepaskan gas yang dapat membasmi hama. Kemudian ada asam borat. Asam borat ini bekerja mempengaruhi metabolisme serangga dan bersifat abrasif pada eksoskeleton serangga. Nah, ini adalah cara masuk insektisida ke dalam tubuh serangga. Gimana sih? Nah, yang pertama ada racun lambung, racun kontak, dan juga racun pernafasan. Nah, racun lambung merupakan insektisida yang membunuh serangga sasaran jika bahan aktif insektisida tersebut masuk ke dalam organ pencernaan dan diserap oleh dinding saluran pencernaan serangga sasarannya. Kemudian racun kontak itu merupakan insektisida yang membunuh serangga sasaran dengan cara masuk ke dalam tubuh serangga melalui kulitnya. Kemudian racun pernafasan ini insektisida yang membunuh serangga sasaran dengan cara masuk ke dalam tubuh serangga melalui saluran pencernaan, dan dalam hal ini serangga akan mati atau meninggal apabila menghirup insektisida dalam jumlah yang cukup. Baik, untuk cara kerja insektisida dalam tubuh serangga akan disampaikan oleh Erika. Kepada Erika dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang cara kerja insektisida dalam tubuh serangga. Ada 5 macam. Yang pertama yaitu mempengaruhi sistem saraf. Jenis insektisida yang dapat mempengaruhi sistem saraf ini antara lain organofosfat, piretoid, organoklorin, dan karbamat. Kemudian menghambat produksi energi. Insektisida ini akan menghambat terbentuknya ATP yang merupakan sumber energi sehingga serangga akan mati karena kehabisan energi. Dan yang ketiga yaitu mempengaruhi sistem endokrin. Insektisida jenis ini akan mengganggu sistem endokrin yang spesifik pada zat pengatur tubuh pada serangga. Kemudian yang keempat yaitu ada menghambat produksi kutikula. Jenis insektisida ini disebut juga dengan penghambat sintesis kitin atau disebut juga sebagai penghambat zat pengatur pada tubuh serangga. Serangga yang terkena racun ini tidak akan bisa memproduksi kitin yang merupakan komponen utama pada eksoskeleton. Oleh karena itu pada saat pergantian kulit tidak akan bisa memproduksi kutikula yang baik. Dan yang kelima yaitu menghambat keseimbangan air, di mana tubuh serangga yang dilapisi lilin ini bertujuan untuk melindungi tubuh serangga dari penguapan serangga pada tubuhnya. Insektisida ini akan menghilangkan lapisan lilin yang melindungi tubuh serangga dan akan mati karena kekeringan. Insektisida ini mempunyai kelemahan yang cukup besar karena kebanyakan serangga hidup di daerah yang relatif rendah. Oke, selanjutnya yaitu insektisida rumah tangga. Pemakaian insektisida rumah tangga adalah upaya yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengurangi gangguan kenyamanan dan kesehatan karena serangga. Selanjutnya yaitu ada formulasi dari insektisida rumah tangga. Yang pertama yaitu liquid. Formulasi liquid memiliki kelebihan yaitu mempunyai daya simpan yang baik, daya penetrasi ke celah-celah permukaan yang baik, dan memiliki daya adisi yang baik. Kemudian kekurangan dari formulasi liquid yaitu dapat merusak aspal, plastik, karet, dan cenderung berbau, bersifat fitotoksik, dan berbahaya terbesar. Kemudian formulasi koil dan bakar yaitu mempunyai kelebihan menghasilkan asap yang mana asap tersebut akan segera menghadang nyamuk untuk mendekatinya sehingga efektif untuk digunakan dalam pengendalian serangga. Kemudian semua kekurangannya yaitu semua partikel yang diemisikan oleh koil mempunyai diameter kurang dari 1 mikrometer yang mana termasuk dalam polutan yang mudah terhirup oleh organ pernafasan sehingga dapat berdampak pada kesehatan apabila digunakan secara
terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu formulasi aerosol, mempunyai kelebihan ukuran partikelnya sangat kecil sehingga bisa dengan mudah untuk menembus celah-celah kecil, dan aerosol ini efektif digunakan dalam pengendalian serangga yang bersifat terbang. Kemudian kekurangannya yaitu susah untuk bisa menentukan dosis yang tepat dikarenakan penggunaannya sangat bergantung pada volume ruangan serta kerentanan organisme. Yang selanjutnya yaitu ada formulasi vaporizer, formulasi ini tidak berbau menyengat dan bebas asap. Kemudian kekurangannya yaitu relatif lebih mahal, membutuhkan tenaga listrik, dan kandungan bahan aktifnya tidak sekuat jenis aerosol. Kemudian ada lotion, ukuran partikelnya sangat kecil sehingga bisa dengan mudah untuk menembus celah-celah kecil. Kemudian kekurangannya yaitu bersifat korosif, bahkan dalam hitungan minggu bisa mengikis lapisan plastik polyvinyl klorin atau PVC atau besi. Kemudian yang terakhir ada formulasi kapur anti serangga, formulasi siap pakai dan kerja insektisidanya bertahan dalam waktu yang lama. Formulasi ini cocok untuk digunakan dalam pengendalian kecoak dan semut. Kemudian kekurangannya yaitu tidak terserap baik dalam tubuh serangga, residunya mudah terkikis oleh air atau angin, dan perlekatannya pada permukaan tidak sebaik bentuk liquid. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah identifikasi insektisida serangga. Slide. Ini datanya selama 2 hari, 7 dan 8 Desember 2021 di Desa Kedung Tulup, Kecamatan Sumbu, Kabupaten Rembang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepala rumah tangga RT 6 W1. Wawancara dilakukan peneliti dengan menggunakan kuis tutup untuk menggali informasi jenis formulasi, frekuensi penggunaan, waktu penggunaan. Ketahui bahan aktif dari insektisida yang digunakan responden, peneliti melakukan penelusuran melalui beberapa situs internet maupun penelusuran. Untuk hasil wawancara dianalisis secara deskriptif. Penggunaan yang akibat di pantai dan sekitar. Selanjutnya, wawancara menunjukkan bahwa kita rumah tangga yang beredar di Wadah Desa Kedung Tulup terdiri dari macam formulasi dan aktif. Menurut Sangoyo dalam Johan dan Alwiah ada 3 komponen insektisida, yaitu formulasi, konsentrasi, dan aktif. Formulasi merupakan wujud proses pengolahan untuk memperbaiki berbagai aspek seperti penyimpanan, kemudian aplikasi aman, serta biaya. Bahan aktif yang bersifat insektisida, sedangkan yaitu kandungan selanjutnya. Baik, dikarenakan teman kami sedang ada kendala sinyal, jadi saya menggantikan sebentar sambil menunggu teman kami yang mencoba masuk kembali. Baik, ini tabel tentang berbagai macam insektisida rumah tangga yang beredar di Desa Kedung Tulup tahun 2021. Nah, formulasinya ada liquid, coil,
ada aerosol, vaporizer atau elektrik, lotion atau oles atau repellent, kemudian bakar, ada kapur anti serangga. Nah, di sini warga Desa Kedung Tulup itu menggunakan jenis formulasi coil, lotion, sama bakar dan juga kapur anti serangga. Nah, coil ini merek dagangnya ada King Kong. Nah, bahan aktifnya itu ada dimelflutrin, D-aletrin, dan meperflutrin. Nah, di meflutrin ini konsentrasinya ada 0,026%, kemudian ada D-aletrin ini 0,3%, dan meperflutrin itu ada 0,03%. Kemudian ada lotion atau oles, itu merek daging itu Autan, bahan aktifnya itu DET atau dietil toluamide, konsentrasinya 15%, kemudian Sovel juga DET atau dietil tolumide, konsentrasinya ada 13%. Kemudian ada formulasi bakar, sama dengan coil, karena coil itu bentuknya ya seperti itu pada gambar, kemudian bakar juga hampir sama. Nah, di merek dagangnya itu ada King Kong, bahan aktifnya itu di meflutrin 0,026%, ada di aletrin 0,3%, ada meperflutrin 0,03%, dan yang terakhir ada kapur anti serangga, ini merek dagangnya itu Kapur Ajaib. Nah, bahan aktifnya itu deltametrin, konsentrasinya itu 0,6%. Next. Dari Hinta, apakah sudah bisa masuk? Baik, bisa dilanjutkan oleh Hinta. Oke, adalah pembahasan. Pemilihan formulasi insektisida penting untuk memastikan masuknya bahan aktif ke dalam tubuh serangga sasaran. Formulasi aerosol vaporizer tepat digunakan untuk serangga terbang karena akan mengisi ruangan atau insektisida. Pada yang tadi sudah ditunjukkan, menjelaskan bahwa formulasi insektisida digunakan masyarakat terdiri dari liquid, aerosol, dan lotion, bakar, dan anti serangga. Namun masyarakat Desa Kedung Tulup mayoritas menggunakan formulasi coil dan bakar dan kapur anti serangga. Setiap formulasi insektisida tersebut aplikasi yang berbeda-beda. Berikutnya adalah cara pengaplikasian berbagai formulasi insektisida rumah tangga, formulasi coil dan bakar. Bakar insektisida di oil dan biasanya digunakan insektisida ini dapat menumbuhkan atau membunuh nyamuk. Bahan yang digunakan pireoid ditambah dengan penedis. 2. Formulasi lotion atau insektisida lotion atau repellent ini digunakan untuk menghindarkan gangguan atau gigitan nyamuk. Nyamuk yang datang pada kulit dioles ini adalah dimetil ftalat. 3. Kapur anti serangga. Cara pengaplikasian kapur itu dengan membuat mengelilingi barang supaya tidak dimasuki atau didekat. Biasanya digunakan untuk serangga jenis semut. Oke. Warga Desa kan di kapur anti serangga. Keekonomisan, formulasi bahan tersebut lebih membenarkan yang lain. Sedangkan jika dilihat dari sisi keampuhan, kan merasakan keampuhan dari insektisida dengan formulasi bakar serta kapur anti berapa. Selanjutnya adalah gambar umum Desa Kedung Tulup. Desa Kedung Tulup, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, geografis terletak di 6 derajat 14,23
Selatan, 111 derajat 16 menit 9,58 detik bujur timur. Secara Tuluk termasuk kategori yang rendah, dataran lebih 50 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata sebesar 30 derajat Celcius. Kan suhu maksimum dapat mencapai 39 derajat Celcius di wilayah dan mencapai 39 derajat Celcius. Bang, curah hujan rata-rata 1.200 mm per tahun, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 200 mm dan curah hujan terendah yang terjadi bulan Juli Agustus yaitu sebanyak 11 dan 13 mm per bulan. Desa Tuluk mempunyai luas wilayah sebesar 153.039 hektar yang dari tanah sawah 30,5 hektar dan tanah sawah 120,539 hektar. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Risma, saya akan. Selanjutnya yaitu peta Desa Kedung Tuluk. Bisa dilihat bahwa di sebelah utara berbatasan dengan Desa Polbayem, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Desa Krikilan, di sebelah selatan berbatasan dengan Karesidenan Pati, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Desa Jati Hadi dan Desa Polbayem. Next. Selanjutnya peta pemetaan penggunaan insektisida rumah tangga di Desa Kedung Tuluk RT 6. Berdasarkan hasil pemetaan bahwa pola sebaran penggunaan insektisida rumah tangga di Desa Kedung Tuluk tahun 2021 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar atau mayoritas penduduk warga Desa Kedung Tuluk menggunakan jenis insektisida rumah tangga secara kimiawi dengan formulasi koil, bakar, lotion, dan kapur anti serangga. Hal ini dikarenakan dari sisi harga yang cukup murah dan ampuh digunakan walaupun hanya beberapa jam saja. Next. Ini adalah peta pemetaan rumah-rumah yang kita wawancarai di Desa Kedung Tuluk RT 6. Ada 8 rumah. Ada rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4, rumah 6, rumah 7, dan rumah 8. Next. Untuk kesimpulan, formulasi insektisida yang digunakan masyarakat terdiri dari liquid, koil, aerosol, vaporizer, lotion, bakar, dan kapur anti serangga. Namun masyarakat Desa Kedung Tuluk mayoritas menggunakan formulasi koil, lotion, bakar, dan kapur anti serangga karena lebih murah dan ampuh walaupun hanya beberapa jam. Insektisida yang digunakan oleh masyarakat Desa Kedung Tuluk tahun 2021 yaitu memiliki beberapa kandungan bahan aktif. Insektisida dengan formulasi bakar memiliki bahan aktif seperti dimeflutrin sebesar 0,026%, dealetrin 0,3%, meperflutrin sebesar 0,03%, lotion berupa DEET atau dietilotuamid konsentrasinya sebesar 13% dan 15%. Kemudian kapur anti serangga yaitu deltametrin konsentrasinya 0,6%. Berdasarkan kandungan tersebut, mayoritas termasuk dalam golongan sintetik piteroid. Piteroid merupakan jenis pestisida yang banyak digunakan dalam pestisida rumah tangga. Jika insektisida yang digunakan bisa tepat sasaran, tepat dosis dan tepat waktunya, dan cakupan akan mampu mengendalikan vektor dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, jika digunakan secara terus-menerus dan tidak sesuai aturan, maka akan berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan, sehingga menyebabkan matinya musuh alami dan resisten vektor. Bahkan penggunaan insektisida yang tidak tepat bisa menimbulkan efek samping berupa keracunan. Next. Untuk saran yang kami berikan, yaitu untuk diadakan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Kedung Tuluk tentang keuntungan dan dampak yang bisa ditimbulkan dari pemakaian insektisida rumah tangga.
Dalam menggunakan insektisida rumah tangga, hendaknya juga diperhatikan aturan pemakaiannya, sehingga hasil bisa lebih efektif dan bisa meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan sekitar. Keracunan akut maupun kronis insektisida rumah tangga dapat dihindari dengan tidak menggunakan insektisida berlebihan dan sikap perilaku yang baik dari pengguna insektisida dengan mematuhi petunjuk keamanan. Semoga ada berbagai macam produk dari bahan alami sebagai pengganti insektisida kimia anti serangga. Next. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam menulis laporan. Selanjutnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.